Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahad 15 Maret tahun 2026 pukul 1 siang. Di penghujung akhir Ramadan ini, saya akan membahas surat Al-Qadar per ayat setiap hari. Sehingga 5 hari ke depan, pas di ayat terakhirnya. Pertama, pembahasan ayat ke-1 dari Quran surat Al-Qadar. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Al-Quran itu mengandung 2 bentuk ayat atau tanda. Yang pertama adalah nubuwah, yaitu informasi alam semesta. Yang kedua adalah risalah, atau praktek peribadatan, habluminallah dan habluminanas. Nah, surat Al-Qadar ini adalah ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ayat nubuwah. Inna anzalnahu fil lailatul qadar. Artinya kami turunkan anzalnahu merujuk ke Al-Quran di malam qadar. Kita not dulu 4 kata penting dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah anzalna atau turunkan, yang kedua Al-Quran, yang ketiga lail atau malam, yang keempat qadar atau ukuran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama anzalna. Anzalna yang berarti turun dalam Quran. Anzalna ini tidak hanya bermakna turun dari atas ke bawah, tapi maknanya adalah perpindahan informasi dari satu tempat atau kedudukan yang tinggi ke tempat kedudukan yang lebih rendah. Misalnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi aurat kamu dan untuk perhiasan bagi kamu. Dalam ayat tersebut, pakaian kan dibuat manusia dan tidak jatuh dari langit. Sehingga arti anzalna dalam ayat tersebut adalah informasi yang berasal dari Allah yang diturunkan kepada manusia, atau informasi dari yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, Al-Quran. Harfun hu itu merujuk kepada Al-Quran sebagai kitab atau sistem yang menerangkan tentang pengetahuan alam semesta. Karena pada waktu itu belum ada manusia dan yang ada hanya alam semesta, maka tidak termasuk ayat-ayat risalah. Dan juga jangan dimaknai Al-Quran dalam bentuk fisik, namun informasi-informasi yang terkandung dalam Al-Quran tentang pengetahuan alam semesta, informasinya diturunkan. Setidaknya 3 informasi yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Lauh Mahfuz, Ummul Kitab, dan Kitab Mubin. Soal ini nanti akan saya bahas di kemudian hari. Yang ketiga, lail. Lail diartikan malam atau kondisi keadaan tanpa cahaya atau kegelapan. Dalam Al-Quran ada 2 makna kondisi gelap. A. Gelap secara kualitatif, yaitu Quran surat Al-An'am ayat 76. Gelap ini memakai diksi al-lail. Falamma janna alaihil lail ra'a kaukaba. Yang artinya ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. B. Gelap secara kuantitatif, yaitu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 51. Gelap ini memakai diksi lailah. Wa idza wa'adana Musa arba'ina lailatan. Ada kata lailah di sini. Al-ayah. Yang artinya dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zolim. Kalau kita melihat ayat 1 dari surat Al-Qadar memakai diksi lailah, maka gelap di sini maksudnya adalah kuantitatif atau banyaknya suatu malam dengan perhitungan waktu tertentu atau disebut siklus. Yang keempat, qadar. Qadar dalam terjemahan Kemenak tidak diartikan. Untuk pembahasan qadar, saya pernah membahasnya. Silahkan bisa cek di channel YouTube saya, yaitu MT Berperan, atau baca artikel yang saya tulis di islamilearn.blogspot.com. Intinya, qadar ini merujuk pada ukuran, volume, suatu materi. Menurut informasi Al-Quran, hal ini berkenaan dengan syai' atau materi, yakni zat cair, zat padat, dan zat gas, yang saling berinteraksi, dan juga diukur volume dan kadar-kadarnya. Dari keterangan yang sudah saya berikan, maka maksud dari Quran surat Al-Qadar ayat 1 adalah Inna anzalnahu fil lailatul qadar. Kami informasikan kepada manusia tentang isi nubuwah dalam Al-Quran, bahwa pada beberapa malam yang panjang itu telah Allah ukur volume dari tiap-tiap syai' atau materi, zat cair, zat padat, dan zat gas yang berada di alam semesta. Saya Abu Musa, tetap semangat hingga akhir Ramadan. Sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.